Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Biro Hukum Provinsi Gorontalo dengan menghadirkan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Satpol PP, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Ino Galuma DPRD Provinsi Gorontalo membahas penyiapan pembahasan hasil pengkajian dan harmonisasi Ranperda. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo Adnan Intengo menjelaskan bahwa rapat kerja kali ini merupakan tindak lanjut Komisi 4 Bapemperda terkait dengan usulan di Pro Bapemperda di tahun 2023 untuk direvisi. Perubahan Perda sendiri jelas Adnan, yaitu Perda nomor 16 tahun 2015 terkait dengan pengendalian minuman beralkohol. Kajian Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Hukum dan HAM menurut Adnan Intengo menjadi landasan DPRD untuk melakukan perubahan. Karena Ketua DPW PKS ini menilai Perda ini belum maksimal untuk diterapkan. Olehnya atas aspirasi masyarakat dan juga lembaga-lembaga terkait bahwa Perda ini belum punya kekuatan yang penuh. Makanya Bapemperda melakukan kajian bersama agar bisa bermanfaat di kemudian hari. Jadi kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut rapat kerja kami Komisi Bapemperda bersama Biro Hukum Provinsi dengan mengundang Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Satpol dan Perindak terkait dengan adanya usulan di Propemperda 2003 untuk revisi perubahan Perda nomor 16 tahun 2015 terkait dengan pengendalian minuman beralkohol. Jadi kajian tadi dari Kemenkumham ini menjadi landasan kami untuk melakukan perubahan di mana Perda ini belum maksimal untuk diterapkan. Olehnya itu atas aspirasi masyarakat dan juga dari lembaga-lembaga terkait bahwa Perda ini belum punya kekuatan yang penuh. Makanya kami Bapemperda melakukan kegiatan ini, kajian ini, dan insya Allah mudah-mudahan akan membuat Perda ini akan lebih bermanfaat lagi untuk di kemudian hari. Gitu. Ada 7 Perda yang akan dicabut, apa saja itu Pak? Ya, diantaranya itu ada terkait masalah tentang Perda maksiat, Perda sebenarnya bukan ini usulan ini ya, karena ada rekomendasi ya. Pencabutannya juga itu belum final karena itu masih melalui kajian juga. Jadi tidak serta-merta. Kemudian ada terkait Perda yang sudah tidak ada tindak lanjut, tidak sesuai lagi dengan regulasi di atasnya. Itu ada Perda pembuatan produk hukum, kemudian Perda Bentor, ya Bentor juga itu ada rekomendasi. Saya tidak hafal penuh, itu ada 7 itu, nanti ada datanya juga. Jadi kami melakukan kajian itu. Bil khusus untuk salah satu isunya ini Ranperda ini yang kita bahas pada hari ini. Pak, kalau miras itu kan apa ada perbaikan ini poin-poin atau pasal-pasal? Ya, karena berdasarkan kajian Kemenkumham itu sudah 50% ke atas, sebagaimana ketentuan pembuatan produk hukum daerah, itu maka harus dilakukan pergantian Perda baru. Makanya kami akan lakukan itu, dan pas memang juga di Propemperda program pembentukan. Direvisi atau dibentuk baru? Ya, jadi sebetulnya ini pembahasan saja ya. Kalau yang jelas ini akan berubah untuk lebih maksimal lagi, seperti itu. Ya. Dan nanti akan ada klausul juga nanti di ketentuan biasa di bahasa konsiderannya itu setelah ini dibuat perubahan yang maksimal, maka ketentuan penutup biasanya ada Perda ini akan tidak berlaku lagi Perda yang sebelumnya, seperti itu. Sementara itu, Kepala Subbagian Fasilitas Pembentukan Produk Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, Jeffrey Pakaya mengungkapkan bahwa dalam rapat kali ini ada 2 hal yang direkomendasikan. Yang pertama, agar Perda ini dilakukan pencabutan karena beberapa substansi atau aturan sudah tidak sesuai lagi. Dan setelah dievaluasi, Perda ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Perda minuman beralkohol ini ada 2 hal yang kami rekomendasikan. Pertama,
bahwa kami merekomendasikan Perda ini dilakukan pencabutan karena beberapa substansi atau aturan yang ada dalam Perda ini tidak sesuai lagi dengan regulasi yang ada. Kemudian dalam tataran implementatif Perda ini di lapangan sudah dilakukan dievaluasi sudah tidak implementatif atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, sehingga kami merekomendasikan bahwa Perda ini dapat dicabut dan diganti dengan pengaturan-pengaturan yang baru yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Apa contoh disharmoni yang didapat di dalam evaluasi Perda ini apa? Ya, jadi ada kewenangan-kewenangan yang sebenarnya bukan lagi kewenangan provinsi, itu diatur lagi oleh Perda ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewenangan yang akan dilakukan oleh provinsi, sehingga penguatan kabupaten kota di dalam hal pengawasan itu perlu ditegaskan kembali dalam rancangan Perda. Itu lebih dari 50%. Iya, karena kami melakukan analisis per pasal. Setelah kami melakukan analisis, ternyata dari semua pasal yang ada itu hampir sebagian pasal itu perlu disesuaikan kembali dengan teknologi, sehingga di dalam ketentuan perundang-undangan perlu dilakukan pencabutan dan mengganti dengan pengaturan-pengaturan yang baru di dalam regulasi. Tim Liputan melaporkan.